Setelah kita mengetahui terkait dengan besaran siklus akuntansi perusahaan jasa, dan juga kita mengetahui karakteristik perusahaan jasa tersebut, kita akan masuk ke dalam pencatatan akuntansi perusahaan jasa. Nah, transaksi keuangan merupakan pokok pembahasan dalam akuntansi keuangan. Nah, contohnya apa? Transaksi keuangan yaitu diantara lainnya adanya pembelian peralatan, pembayaran utang, dan penerimaan piutang. Nah, dalam transaksi keuangan ini juga dilakukan perusahaan yang harus disertai dengan bukti-bukti penunjang seperti faktur, kwitansi, nota kredit, dan atau invoice, gitu ya, tagihan. Nah, adapun bukti-bukti transaksi keuangan sebagai berikut memiliki fungsi untuk pertama, meminimalkan resiko kesalahan. Dan yang kedua, ada menyampaikan informasi. Nah, yang ketiga adalah merekam peristiwa keuangan. Dan keempat, menetapkan siapa penanggung jawab transaksi keuangan tersebut. Nah, dari situ, kita dapat simpulkan bahwa kegunaan bukti transaksi ini sangat dibutuhkan untuk melakukan pencatatan akuntansi, sehingga pencatatan akuntansi ini lebih dapat dipercaya karena adanya bukti-bukti transaksi tersebut. Nah, setelah kita mengetahui apa kegunaan bukti transaksi, kita juga bisa mengidentifikasi apa aja nih macam-macam bukti transaksi yang biasa digunakan di perusahaan untuk dilakukan pencatatan laporan keuangan. Nah, yang pertama ada bukti transaksi intern. Nah, bukti transaksi ini khusus dibuat oleh internal perusahaan. Gitu. Seperti apa? Pertama ada bukti kas masuk. Yang kedua ada bukti kas keluar. Dan juga ada memo. Jadi hanya digunakan di dalam internal perusahaan. Nah, ada juga yang kedua ada bukti transaksi ekstern. Nah, di mana bukti ini untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan pihak luar perusahaan. Ada faktur atau invoice yang biasa kita dengar, ada kwitansi atau tanda terima, ada nota, nah ini nota juga ada debit dan nota kredit, dan juga ada cek. Setelah kita mengetahui apa saja bukti transaksi, nah, kita bisa menganalisis bukti transaksi tersebut. Nah, setiap bukti transaksi akan dimasukkan ke dalam jurnal. Perlu dianalisis terlebih dahulu. Nah, sebagai berikut untuk menganalisisnya, yang pertama tentukan dulu perkiraan apa saja yang mempengaruhi transaksi tersebut. Ini akun-akun apa aja nih nanti yang akan kita catat untuk dalam satu transaksi tersebut. Nah, yang kedua juga, kita tentukan pengaruh penambahan dan pengurangan terhadap aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Nah, setelah mengetahui itu, tentunya kita akan menentukan debit atau kredit dari akun yang bersangkutan. Yang keempat, tentukan jumlah yang harus dicatat. Nah, di sini adalah ada analisis bukti transaksi. Dalam satu transaksi biasanya mempengaruhi paling sedikit ada 2 akun atau perkiraan debit dan kredit. Nah, di sini ada golongannya, misalkan ada aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Nah, untuk aset, jika aset bertambah, maka akan dicatat di debit. Dan jika berkurang, itu di kredit. Sehingga bisa kita simpulkan aset adalah normal balance-nya itu ada di debit. Nah, untuk liabilitas, jika ada penambahan liabilitas, maka dicatatnya di kredit. Nah, jika berkurang, yaitu di debit. Untuk ekuitas, sama dengan liabilitas, yaitu jika ekuitas bertambah, maka dicatat di kredit, dan jika berkurang, maka di debit. Untuk pendapatan,
juga sama, jika ada pendapatan yang bertambah dicatat di sisi kredit dan jika berkurang di sisi debit. Nah, untuk beban, jika ada penambahan beban, itu dicatat di sisi debit dan jika berkurang ada di sisi kredit. Nah, setelah itu ada yang namanya metode debit kredit. Setelah kita mengetahui tadi ya normal balance-nya dari setiap perkiraan gitu ya. Nah, di sini dilakukan untuk mencatat transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu organisasi. Nah, ada aturan mainnya sebagai berikut. Istilah yang digunakan. Bagian kiri bisa disebut dengan debit, sedangkan bagian kanan itu disebut dengan kredit. Untuk perubahan, perkiraan pendapatan akan bertambah jumlahnya bila sisi kredit ditambah. Nah, untuk beban akan bertambah jumlahnya bila sisi debit ditambah. Nah, demikian sebaliknya. Jika berkurang berarti pendapatan sisi debitnya yang dicatat. Nah, untuk akun aset, ini jika bertambah jumlahnya ada di sisi debit, di sisi kiri. Ya. Nah, untuk akun liabilities dan ekuitas jika bertambah ada di sisi kredit. Dan juga berlaku sebaliknya. Nah, yang ketiga ada yang namanya efek transaksi. Jadi, setiap transaksi akan mempengaruhi dua atau lebih akun yang ada. Sehingga dalam jurnal itu bisa hanya dua, misalkan ada aset dan liabilitas yang terlibat. Nah, itu kan minimal dua, mempengaruhi dua akun ya. Nah, atau lebih, bisa juga nanti ada lebih dari dua yang terlibat. Misalkan ada aset, ada liabilitas, dan juga ada ekuitas. Pengaruh adanya transaksi terhadap saldo akun yang sudah ada terlebih dahulu, nah, ada rinciannya, gitu ya. Seperti tadi sama, gitu kan, dengan nama akun-akunnya itu dengan normal balance-nya. Nah, jika ada tambahan yaitu pengembalian kepada pemilik. Nah, itu biasa disebut dengan prive. Itu juga jika ada penambahan ada di sisi debit dan jika ada pengurangan di sisi kredit. Nah, untuk ada rekening penyesuaian itu jika ada penambahan di akun rekening penyesuaian itu di sisi kredit dan jika ada pengurangan di sisi debit. Setelah kita mengetahui si debit dan kredit ini dan cara penggunaannya seperti apa, lalu kita masuk ke dalam pengkodean akun. Dalam akuntansi ada yang namanya kode perkiraan untuk memudahkan identifikasi data. Gitu. Nah, dalam praktiknya unsur-unsur dalam laporan posisi keuangan, laba rugi, dan ekuitas ini dikelompokkan lagi ke dalam kelompok yang lebih kecil yang sering disebut dengan rekening atau akun. Nah, kodenya itu biasanya berinisial dengan menggunakan angka atau huruf dan juga bisa kombinasi ya angka dan huruf. Nah, kode ini mempunyai fungsi identifikasi sehingga memudahkan pada saat kita membedakan rekening-rekening untuk mencatat transaksi tersebut. Nah, tujuannya apa? Yaitu meringkas nama rekening. Yang kedua, memudahkan identifikasi rekening. Dan yang ketiga, mengkelompokkan rekening. Nah, ini juga biasa disebut dengan kode account atau chart of account yang digunakan untuk mengklasifikasikan transaksi. Nah, ada 3 jenis media pencatatan dari transaksi keuangan, yaitu pertama ada jurnal. Jurnal ini dilakukan untuk mencatat transaksi keuangan harian dalam suatu organisasi. Nah, jurnal juga ada 2 bentukannya. Yang pertama ada jurnal berdasarkan bentuknya, yaitu jurnal ringkas atau standar. Nah, yang kedua ada jurnal berdasarkan kegunaannya. Itu ada jurnal umum dan jurnal khusus. Setelah dilakukan penjurnalan, kita masukkan ke dalam buku besar. Istilah lainnya adalah posting. Nah, buku besar ini merupakan catatan akuntansi terakhir ya dalam proses pencatatan. Nah, beberapa bentuk buku besar ada yang menggunakan T-account, buku besar T disebutnya. Ada namanya buku besar skonto dan juga buku besar standar serta buku pembantu. Sekian untuk penjelasan terkait dengan pencatatan akuntansi perusahaan jasa, dan terima kasih.